Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma inna nas'aluka imanan la yartaddu wa na'iman la yanfaddu wa murafaqatan nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam a'la rabbil jannati jannatul khuld. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini masih diperkenankan oleh Allah bisa melanjutkan dan menuntaskan amal ibadah. Mudah-mudahan amal ibadah kita semua diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu sekalian, melanjutkan pembahasan kita di pertemuan bulan yang lalu, kita membahas atau membicarakan tiga surat yang terdapat di surah At-Taubah ayat 33, kemudian surat Al-Fatah surat ke-48 ayat yang ke-28, kemudian surah As-Saff surat ke-61 ayat yang ke-9. Masih pada bab di buku panduan kita adalah kewajiban kita atas karunia yang kita terima, ya. Kewajiban kita atas karunia yang kita terima. Jadi ada karunia, ada kewajiban. Karunia datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Sikap kita yang menerimanya harusnya seperti apa? Nah, di antara bentuk karunia Allah Subhanahu wa taala itu adalah disebutkan di beberapa surat yang kami sebutkan tadi. Apa itu? Yaitu Allah mengutus Rasul. Jadi Allah mengutus Rasul, maka utusan itu adalah hakikatnya adalah karunia. Karena dengan jalan para Rasul itulah kita mengetahui Allah, mengetahui agama yang benar, bagaimana cara beribadah kepada Allah, bagaimana cara bermuamalah yang baik, bagaimana bersikap dengan baik. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tiga surat tersebut, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli walau karihal musyrikun. Nah, tiga surat ini awalnya sama redaksinya, walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq. Kita sudah pelajari tentang bil huda wa dinil haq. Nah, pertemuan yang lalu kita sudah membicarakan tentang huruf ba yang melekat pada kalimat al-huda, bil huda. Kenapa Bapak sekalian sampai kita harus paham ini? Yang memang itulah keindahan Al-Quran. Nah, ditulis kita untuk mengingatkan bulan yang lalu. Mudah-mudahan masih ingat.
Walladzi arsala rasulahu, ada rasul, rasulun diutus oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bil tadi di beberapa surat yang kami sebutkan ada walladzi arsala rasulahu, Allah mengutus rasulnya, bukan rasul-rasul manusia tapi utusan Allah Subhanahu wa taala melalui proses pemilihan tentunya. Walladzi arsala rasulahu, ini dengan menggunakan huruf ba di sini. Ada huruf ba yang melekat di sini. Bil huda. Nah, kemarin kita sudah pelajari terakhir fungsi huruf ba 2, 3. Karena dengan mengetahui fungsi huruf ba ini, kita akan tahu kedudukan Rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dengannya pula kita akan tahu betapa besar karunia Allah dengan mengutus Rasulnya. Dan Rasulnya itu pun bukan dari kalangan apa mana, tetapi dari kalangan kita manusia. Alhamdulillahnya dari kalangan manusia, tidak dari kalangan malaikat. Kalau dari kalangan malaikat berarti nggak makan, nggak tidur. Kalau dari kalangan jin, bos berantakan kita. Kalau dari kalangannya alhamdulillah. Makanya manusia itu kadang baik, kadang enggak, ya memang diciptakan seperti itu. Ini membawa karunia, karunianya berupa huda petunjuk di ilham agama yang benar. Nah, nanti kita akan coba lihat tafsir para ulama. Setelah kita mengetahui fungsi ba, apa yang dimaksud dengan huda, apa yang dimaksud dengan ilham. Nah, ini adalah yang istilahnya materi yang dibawa oleh Rasul. Nah, tujuannya adalah liyudhirahu 'ala dini kulli, untuk memenangkan di semua agama sekte yang ada. Jadi agama Allah itu pasti selalu di atas, selalu menang. Yang kalah itu manusianya, bukan agamanya yang kalah. Seperti sabar itu nggak ada batasnya, yang terbatas manusianya. Agama Allah pasti menang, yang mati itu adalah orangnya. Tapi kan tetap saja pilihannya dua, kalau menang mulia, kalau mati syahid. Nah, kira-kira kita ini menang atau mati syahid? Pokoknya menang juga mati syahid. Habis menang mati syahid, atau syahid dulu baru menang? Ya nggak mungkin syahid dulu baru menang kan? Nah, tapi pengorbanan juga penting. Baik, kita akan lihat penjelasan para ulama. Ya, makna yang dimaksud dengan al-huda itu al-Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan arsalahu bil huda ay bil bayani wal hujjah. Jadi maksud Allah Subhanahu wa ta'ala mengutusnya di sini maksudnya adalah Rasul dengan membawa petunjuk. Al-huda itu petunjuk. Maksudnya apa petunjuk di ayat ini? Bahwa Imam Tabari mengatakan yang dimaksud adalah al-bayan, penjelasan. Jadi agama itu jelas.
Kalau agama nggak jelas berarti bukan agama. Islam itu jelas dari awal sampai akhir itu jelas. Tinggal manusia saja mau yang jelas-jelas atau mau yang remang kan gitu. Makanya ada yang mengatakan lailuha kana hariha. Terangnya agama itu seperti malam seperti siang. Itu gimana? Malam gelap itu seperti siang. Ini memang saking jelasnya agama itu. Nggak ada yang nggak jelas. Yang nggak jelas itu ya orangnya. Yang nggak jelas. Seperti hadis Nabi SAW itu kan jelas. Innal halal bayyinun. Yang halal itu jelas. Lalu harama bayyinun. Nah, baru setelah itu Nabi menyebutkan wa bainahuma, antara halal dan haram itu ada perkara-perkara yang sifatnya subhan. Orang itu pengen terang ada yang terang. Yang terang jelas halal, yang haram itu jelas. Antara keduanya ada hukum remang. Ada orang yang suka yang remang. Kalau tidur pengen nyala lampunya mau mati. Nah, remang-remang itu. Tapi itu kan bukan masuk di sini, ya kebiasaan saya. Jadi nggak apa-apa. Ya bayyinat, keterangan wal hujjah juga hujjah. Dan inilah yang pernah disampaikan oleh Nabi Musa kepada 3 orang. Ya, pernah disampaikan oleh Nabi Musa kepada 3 orang. Ya, ini contoh saja, nabi-nabi yang lainnya juga sama. Di surah Al-Ankabut ayat 39, Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, bertiga. Ini akan selalu dikenang. Dari kehidupan mereka sampai wafatnya akan terus dikenang sampai hari kiamat. Ada yang namanya Qarun, ada yang namanya Fir'aun, ada yang namanya Haman. Meskipun ini menjadi akhirnya menjadi simbol, ya, menjadi simbol oleh kepala orang yang ngikuti dia. Walaqad ja'ahu Musa, Allah datangkan Musa kepada mereka. Membawa apa? Bil bayyinat. Nah, membawa agama yang jelas, keterangan-keterangan yang jelas. Bagi Fir'aun, bagi Haman, bagi Qarun, apa yang dibawa oleh Nabi Musa itu jelas. Enggak remang-remang, sangat amat jelas. Nah, tetapi begitu perkara yang jelas ini disampaikan kepada mereka, laqad ja'ahum Musa bil bayyinat. Nah, kemudian responnya itu adalah fastakbaru, mereka sombong. Itu masalahnya itu. Menutup. Kenapa kok bisa menutup itu? Karena nafsunya lebih kuat. Karena kesombongannya lebih kuat. Ada contoh begini, yang mungkin surah Al-Quran ada contoh begini, Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna. Di akhirat nanti ada orang ketika dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala, alasannya, ya Allah, nafsu saya mengalahkan saya. Nafsu mengalahkan kesadaran dia. Meskipun kita sadar itu salah, tapi kadang-kadang tetap kalah dengan nafsu. Kita tahu, kita tahu kalau mengurangi meteran rumah itu salah, betul ya? Tapi ada nggak yang kemudian masih geser-geser itu? Itu berarti kebenaran terkalahkan dengan nafsu, betul ya? Ngambil barang yang bukan miliknya, kita tahu itu salah. Tapi kadang-kadang ngambil juga. Kita nggak boleh, apa lagi contohnya, nggak boleh ngambil buah-buahan dari pohon tetangga. Tapi kadang-kadang juga masih ngambil. Kita nggak boleh kurangi ini dan itu, tapi juga masih ada kurangi. Kita tahu nggak boleh nggak sholat, tapi ada juga yang nggak sholat. Kita tahu nggak benar kalau nggak baca Al-Quran, tapi yang kita juga nggak baca Quran. Itu sebenarnya karena kesombongan atau karena nafsu? Nah, itu bisa karena nafsu, bisa kesombongan. Rabbana ghalabat alaina syiqwatuna.
Sehingga nanti ketika di akhirat dengan alasan-alasan seperti itu, sudah kamu gak usah jadi saklak semuanya, tempuhin dan lain auzubillahi. Nah kita ini termasuk alhamdulillah yang masih diberikan kemampuan kemudian Allah bisa mengikuti Nabi yang diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini Nabi itu karunia, kita diberikan kemampuan bisa mengikuti mereka, itu juga karunia. Ya. Betapa banyak orang yang hidup di zaman Nabi-Nabi yang ada kemudian beriman. Itu tidak hanya terjadi di zaman Nabi Muhammad kan ya, tapi terjadi juga di zaman-zaman sebelumnya. Sehingga peperangan antara hak dan yang batil itu pasti terjadi. Ya, sekali lagi contohnya adalah bahwa Rasul itu selalu membawa penjelasan atau hujjah, ya. Dan lagi-lagi wa Qarun, wa Fir'aun, wa Haman, wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinat fastakbaru bil ardi wa ma kanu sabiqin. Mereka berlaku sombong di muka bumi dan mereka tidak akan luput daripada adab Allah. Jadi prinsipnya dalam Quran adalah kesombongan itu pasti tidak akan luput dari adab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nauzubillah min dzalik. Berarti nikmat ya dari agama ini jelas terang. Lainlah karena hari yang malamnya itu seperti siang. Karena saking jelas terang. Berarti kita alhamdulillah. Ya, coba lihat, ada beberapa peneliti yang menyampaikan agama selain samawi itu kemungkinan ada 3 faktor. Kalau nggak karena wanita, harta, tahta, itu saja. Selalu kaitannya dengan wanita. Kalau nafsu, harta, selalu itu. Ya. Yang nggak benar ya, maksudnya orang yang beragama yang nggak benar selain Islam pada umumnya, ya, itu pasti selalu kaitannya dengan hawa nafsu. Kalau nggak harta, wanita, tahta. Ya, harta-harta juga, kekuasaan-kekuasaan juga, wanita juga, hawa nafsu. Ya, nauzubillah min dzalik. Itu kata Imam At-Tabari rahimahullah ta'ala. Kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan walladzi arsala rasulahu bil huda itu adalah bil ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat. Di ada misalnya di At-Taubah itu ada di surah At-Taubah di ayat 122 itu sudah baca. Di surah At-Taubah, surah yang ke-9, itu disebutkan bahwa Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam itu juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk memberikan pengajaran. Ayat 122. Kita lihat ya, bahwa Rasul juga mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kana al-mu'minuna liyanfiru kaffatan." Tidak seharusnya orang-orang mukmin yang ada di Madinah liyanfiru kaffah, untuk keluar dari Madinah perang semuanya. Keluar semuanya enggak boleh. Tidak diperkenankan semua penduduk yang di kota Madinah keluar untuk berperang. Falaula nafara min kulli firqatin minhum. Nah ini setidaknya ada sekelompok orang yang tinggal di situ. Untuk apa? Nah ini liyatafaqahu fiddin, untuk belajar agama, ilmu yang bermanfaat. Bagaimana orang beragama terus nggak ada ilmunya gimana? Makanya nggak ada istilah orang mukmin itu nggak belajar.
Maka kalau kita lihat dari sahabat, tabi'in, atau tabi'in, terus orang-orang soleh, itu kita lihat bagaimana semangat mereka di dalam menuntut ilmu. Itu luar biasa, sangat luar biasa Bapak Ibu sekalian. Enggak laki-laki, enggak wanita sama semangat untuk menuntut ilmu. Mereka para sahabat belajar kepada Nabi SAW. Nabi juga kadang-kadang menggilir waktunya mengajarkan kepada para wanita. Tabi'in belajar kepada sahabat, atau tabi'in belajar kepada seniornya, terus seperti itu. Kemudian di zaman-zaman namanya rihla fi thalabil ilmi. Rihla perjalanan dalam menuntut ilmu itu kita akan mendapatkan hal yang sangat menakjubkan. Semua imam rata-rata keluar dari kampungnya untuk menuntut ilmu. Kalau boleh kalau dulu kan ada obat nyamuk muter ya, obat nyamuk King Kong, King Kong ya, itu kan itu apinya dari tengah apa dari ujung? Mungkin nggak dari tengah. Nah, kalau obatnya King Kong itu kan dari jauh ke dekat. Kalau ini dari dekat ke jauh. Maksudnya apa? Dari kampung ilmunya habis keluar. RT berapa? RT 1 habis, RT 2 terus gitu. RT 1 habis ilmunya terus begitu muter sampai jauh. Nah itu model penuntut ilmunya. Itu kebiasaan ulama-ulama dulu ya. Itu rata-rata usianya di atas 15 sampai 10 sudah 15 tahun itu sudah keluar. Kami pernah baca buku 200 ulama Nusantara. Di sementara itu ada 200 ulama Nusantara. Itu umumnya mereka usia 9 tahun, 9, 10, 15 itu sudah enggak tinggal di kampung lagi. Itu di Mekah, Imam Nawawi Al-Bantani, ulama-ulama itu banyak lah. Itu banyak sekali, rata-rata usia muda sudah Al-Quran, kemudian belajar ke tanah Arab, ya, bahkan ada yang menjadi ahli kodi, yang hakim, termasuk Imam Nawawi Al-Bantani, itu juga luar biasa. Ya, ini kita bicara soal semangat menuntut ilmu. Ulama dulu kita seperti itu. Akhirnya pulang membawa revolusi lah, ya, menentang penjajah dan sebagainya. Sampai akhirnya kita merasakan kenikmatan hari ini, alhamdulillah. Baik, jadi liyatafaqahu fid-din, agar mereka memahami agama. Itu satu. Yang kedua, waliyunziru qaumahum. Jadi menuntut ilmu itu sahabat itu di Madinah. Jadi wa maka al-mu'minuna 122 di 109. Katakanlah ini Madinah. Ya. Kata dalam ayat ini Allah menegaskan wa maka al-mu'minun, tidak seharusnya penduduk Madinah ini semua keluar untuk perang. Perang itu bagus juga karena membela agama Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi Allah mempergilirkan tidak seharusnya semuanya perang keluar dari Madinah, tapi setidaknya adalah falaula nafar, ada beberapa kelompok untuk tetap tinggal di Madinah. Apa tujuannya? Satu, liyatafaqahu, apa yang dipelajari ini agar mereka, tujuannya apa? Di sini tujuannya ya tafaqahu, untuk supaya paham. Ya namanya paham agama berarti melalui proses belajar. Yang dipahami adalah agama. Kemudian yang kedua, waliyunziru qaumahum idza raja'u.
Dan yang kedua, tujuannya adalah untuk memberikan peringatan, memberikan atau mengajarkan kepada orang yang kembali dari perang. Karena orang perang itu ya nggak mungkin belajar yang fokus. Maka yang hadir ini mengajarkan yang tidak hadir. Gampangannya, yang pagi ini hadir mengajarkan, yang tidak hadir. Di sini yang nggak hadir berapa orang? Berarti tugas Bapak Ibu satu orang mendapatkan mengajarkan berapa orang? Siap? Ya gampangannya gitu lah ya. Kan nggak semua punya kesempatan bisa hadir. Nggak semuanya dapat karunia seperti karunia yang Allah berikan pada kita pagi hari ini. Maka yang hadir ini kalau dihitung-hitung satu orang hadirnya berapa? Kalau dikasih tugas gitu, kalau tugas gitu satu orang seperti ya Mus'ab bin Umair gitu ditulis ke Madinah, satu orang itu harus mendakwai berapa orang? 10 orang. Jadi satu orang punya tugas untuk mendakwakan apa yang sudah dipelajari kepada 10 orang. Bayangkan Mus'ab bin Umair dulu diutus ke Madinah, awal-awal itu ya nggak ngerti apa-apa penduduknya, sampai kemudian menjadi markas besar. Nah kita ini bukan dakwai orang nggak beragama, justru seagama. Cuman kesempatan belajar tidak seperti kita pagi hari ini. Itu Bapak Ibu. Gampangannya begitu lah ya, gampangannya. Beliau dulu qaumahum idza raja'u ilaihim la'allahum yahtadun. Semoga mereka mendapatkan peringatan itu. Jadi yang dipelajari agama setelah belajar untuk disampaikan lagi supaya mereka juga sama mendapatkan ilmu pengetahuan, ilmu yang bermanfaat. Ya. Jadi kalau kita bicara soal ilmu agama kan berarti banyak cabangnya di sini. Banyak. Ada ilmu ini, ada ilmu itu. Nah, kesempatan setiap orang di dalam menuntut ilmu itu berbeda, tidak semuanya sama. Maka dalam hal ini tentu konsekuensinya juga berbeda. Ada yang sudah paham ini, ada yang belum paham itu, sehingga sinilah kadang-kadang muncul ngeyel. Ya karena memang ya beda, namanya beda. Kita saja satu ini aja bisa kesimpulannya beda-beda. Bu, tadi apa? Apa ya? Apa ya? Apa ya? Pak, tadi apa itu? Itu apa ya? Apa itu? Itu wajar, ya, wajar. Karena memang tingkat konsentrasi berbeda, tingkat ya pencernanya berbeda. Mau mencerna, tiba-tiba hilang. Jadi idza raja'u ilaihim la'allahum yahdharun, agar supaya mereka sekembalinya itu mendapatkan peringatan. Bahkan Nabi SAW menegaskan talabul ilmi fardhun 'ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu adalah kewajiban. Jadi agama ini dibangun dengan ilmu, bukan perasaan. Jadi kalau beragama jangan main perasaan. Kayaknya enak ya. Nah, kalau main kayaknya buat apa diutus Rasul? Buat apa diturunkan kitab panduan? Diturunkannya kitab panduan, diutusnya Rasul itu kan untuk menjelaskan halnya seperti ini. Kok main perasaan? Ada perasaan. Kalau main perasaan habis dihancur. Baik, ini yang kedua. Kata Ibnu Katsir bahwa al-huda di sini adalah bil ilmin nafi', ilmu yang bermanfaat. Sehingga efeknya adalah ilmu bermanfaat ini kalau diajarkan maka pahalanya akan mengalir terus sampai hari kiamat. Arku pahala terus berjalan meskipun pelakunya sudah meninggal. Berarti yang paling banyak pahalanya adalah Nabi dan orang-orang yang ingin. Bapak Ibu, kalau kita ingin ilmu kita bermanfaat, mengalir pahalanya, maka satu orang mendakwakan berapa orang?
10. Nah, kira-kira bisa nggak ya? Nah, kalau kita tidak bisa ngomong, kasih tahu, dedek sini deh, ajarin. Tadi pagi saya belajar ini ya, surat ini keren banget itu. Maka pakai WA. Bapak itu kan kalau punya WA, punya grupnya kan 20, itu banyak banget kan? Terus kontaknya juga ada 2 juta ya kan? Itu kalau ada katakan 1000, katakan ada 1000 kontak. Kemudian kita share hal-hal yang bermanfaat, hadis, umpamanya atau ulama umpamanya. Lalu ada yang mengikuti 10 aja, nggak usah banyak-banyak. Setiap hari 10, setiap hari 10 kali sebulan, kali setahun. Dari 10 itu di-share lagi, diamalkan 10 lagi, diamalkan lagi, di-share lagi, diamalkan lagi, di-share lagi. Itu kira-kira kita kabutan pahala nggak? Oh, kabutan ini. Kira banyak nggak pahalanya? Hanya modal kuota 2 giga per hari. Pahalanya terus mengalir. Cuma ya kadang-kadang memang ini kita aneh ya. Share dulu, nggak bosan apa. Padahal ya kebaikan. Ini Rasulullah SAW bersabda, "Idama tabnu Adam, kalau anak keturunan Adam meninggal wafat, inqata'a amaluhu illa min salas, maka amalnya putus kecuali 3 amalan ya. Pertama, sedekah jariyah, sedekah jariyah. Ya mudah-mudahan bangunan baru, ya sedekah bangunan yang baru ataupun bangunan yang lama terus dipertahankan, terus dipakai, dimanfaatkan sampai kapan? Sampai kiamat. Kira-kira bangunan itu sampai kiamat ya? Yang penting itu bangunannya apa yang memakmurkan? Yang memakmurkan. Berarti kalau yang memakmurkan, yang penting lagi diperhatikan adalah generasi. Ini kayaknya generasi kita ini lagi pulang. Iya kan? Kayaknya generasi kita ini, generasi kita kan apa ya generasi kita? Kayaknya generasi kita ini bentar lagi udah habis, tinggal generasi mudanya. Kira-kira ada nggak generasi penerusnya ini? Kalau dilihat usia kan ya memang lebih cepat daripada yang muda kan. Kalau kematian bisa jadi yang muda, kalau lebih dahulu. Mana yang terbaik? Yang penting husnul khotimah. Yang harus kita pikirkan, tujuannya apa? Karena memikirkan anak muda generasi agar semuanya ini terus dimakmurkan, sehingga pahalanya jangan sampai kayak gereja-gereja gitu Bapak Ibu sekalian. Gereja itu sudah mulai banyak yang dijual, diganti masjid. Jangan sampai ujian itu beralih ganti masjid yang dijual. Ya meskipun ada juga kasus-kasus di mana Jakarta, di mana itu ya masjid jadi kandang, masjid jadi parkir apa gitu. Yang harus tahu dibilang gitu. Mudah-mudahan tidak terjadi. Ayo ngajak semua untuk memikirkan regenerasinya seperti apa, biar terus berlanjut. Nilai karpetnya, nilai pahala, nilai itu semuanya terus mengalir. Jadi sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Nah, ilmu yang bermanfaat. Ilmu yang kita pelajari bermanfaat untuk kita, juga bermanfaat untuk orang lain. Maka kata Imam Ahmad rahimahullah ta'ala bahwa fungsi ilmu itu 2. Ya, fungsi ilmu itu apa? Izalatul jahli an nafsihi wa an ghairihi. Jadi fungsi ilmu itu 2, mengangkat kebodohan, ketidakmengertian dari diri dan orang lain. Untuk diri sendiri berarti amalnya supaya diterima Allah Subhanahu wa taala. Karena ilmu itu harus diamalkan, amal itu harus sesuai dengan ilmunya. Untuk diri, untuk orang lain, bagaimana supaya bisa bermanfaat orang lain? Ya harus disampaikan. Cara menyampaikan banyak bervariasi. Ada yang langsung ngomong bisa,
Ada yang diajak ngobrol itu kalau yang paling enak mudah itu adalah ketika sambil minum kopi. Ya, sampai atau yang kedua menjenguk orang sakit. Apa ketika orang yang punya sakit kayak ruqyah itu, Bapak Ibu sekalian, ruqyah itu, Masya Allah, itu ya kata testimoni kawan-kawan yang terjun di dunia ini sangat efektif untuk berdakwah. Sangat efektif. Orang lagi down kan, orang lagi kehilangan pegangan, kalau disampaikan itu banyak sekali efektif ya. Tapi ya semua wasilah dakwah ya insya Allah efektif asalkan kita bisa menggunakan warisan ini saja. Nah, ini warisan. Nah, diwaris itu. Warisan juga sama. Takut-takutin aja. Dan dulu pernah pas ngurus itu takut ini ada Allah gitu, takut ya. Alhamdulillah masih punya takut. Kalau punya takut wah bisa bahaya. Yang ketiga, kata Nabi, yang argo pahalanya terus mengalir sampai hari kiamat meskipun pelakunya sudah meninggal. Awaladin salihin yad'ulah, anak saleh yang mendoakan kedua orang. Mudah-mudahan Allah jadikan kita anak-anak saleh untuk keluarga orang tua kita. Mudah-mudahan anak-anak kita, keturunan kita adalah saleh-salehah untuk kita. Sehingga kalau saya seperti ini kan jadi satu keluarga besar. Sudah jadi satu keluarga besar. Karena syarat untuk masuk Jannatul Adn itu adalah waman sholaha, yang soleh, soleh kakek, soleh pasangan, soleh keturunan. Makanya kita berdoa mudah-mudahan kita jadi soleh-solehah untuk orang tua kita. Kita juga berdoa mudah-mudahan anak orang kita soleh-solehah buat kita. Jadi satu lingkaran, kita bareng-bareng masuk surga keluarga. Oh, ada bapak keluarganya sahabat Islam. Dan gitu. Kemudian yang ketiga, kata Imam Al-Qurtubi, yang pertama dari Imam Tabari, makna al-huda itu adalah bid-dalaili wal barahini ala tauhidillah. Yang dimaksud dengan al-huda itu adalah dalil dan bukti atas keesaan Allah Subhanahu wa taala. Dan inilah yang memang tujuan utama diutusnya Nabi dan Rasul itu adalah mengembalikan manusia-manusia yang lupa Allah Subhanahu wa taala kembali mengingat Allah akan keesaan Allah Subhanahu wa taala, kembali mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun di surat An-Nahl itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad ba'asna fi kulli ummatin rasulan, sungguh kami telah mengutus setiap umat, pada setiap umat itu seorang rasulan. Apa tujuannya? A'budullaha, untuk beribadah kepada Allah. Beribadah berarti mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala itu berarti mengumpulkan tiga tauhid. Tauhid uluhiyah, tauhid rububiyah, tauhid al-asma was sifat. Uluhiyah berarti hanya memberikan bentuk peribadatan apapun bentuknya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Rububiyah meyakini bahwa semua yang ada ini ya atas keputusan ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Al-Khaliq, Ar-Rububiyah itu Al-Khaliq, Allah yang menciptakan. Ar-Raziq, Allah yang memberikan rezeki. Al-Mutasarrif, Allah yang menggerakkan kita. Allah yang menakdirkan ini dan itu. Allah yang mencungkir balikkan, ya, Allah yang mematikan, Allah yang mewafatkan, Allah yang menghidupkan, Allah yang menyembuhkan. Makanya Nabi Ibrahim itu kan fa'idha maritu Allah yashfini, kalau aku sakit Allah yang itu mindset awal, fondasi kuat bahwa penyembuh utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya itu adalah wasilah. Itu wasilah. Penyembuh utama itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sekali-kali kamu mengatakan mana obat yang paling hebat, mana dokter yang paling pintar. Seakan-akan dia bisa menyembuhkan diri.
Nah, itu mindset utama itu tidak boleh salah. Kalau salah ya berarti mana obat yang ini di daerah Duta Kranji itu, Bapak Ibu sekalian, ada kisah. Saya ingat banget yang disahkan teman itu. Ada orang yang sudah sekarat, kata keluarganya kok gak mati-mati. Itu karena sudah memang pasrah. Ya, karena sudah berobat ke sana kemari gak sembuh. Yang dari yang paling murah sampai yang paling mahal, nggak kemana-mana. Akhirnya diberikan minum dari kumpulan bunga-bunga apa waktu itu. Diminum kan, sembuh. Akhirnya sudah pasrah kapan bagi warisan, dia sembuh gak jadi. Ada yang berobat luar negeri itu sudah kayak mainan saya, kayak mainan. Sana kemarin beli obat warung sembuh. Nah, itu juga rezeki ya. Tapi memang takdirnya harus mengeluarkan harta baru balik ke situ. Jadi muter terus. Jadi kalau kita ngalami hal-hal seperti itu, Bapak Ibu, itu skenario Allah. Memang itulah jalan yang harus saya lakukan. Kalau sekedar sembuh, mungkin beda lagi hikmahnya. Ya. Seperti ujian, kan ada orang mengira, saya kan sudah hafal Quran, saya kan sudah tahajud, saya kan sudah sholat duha, saya sudah infak sedekah, saya sudah ngaji, sudah ini, sudah haji, sudah umroh berkali-kali. Kok rezeki masih seret? Ada, kepikiran gitu. Ada kepikiran begitu. Seakan-akan ibadah, kebaikan ibadah yang ia jalankan, ia laksanakan tidak banding lurus dengan apa yang diharapkan. Seharusnya menurut kita maunya, seharusnya ibadahnya kencang, rezekinya ngalir, kan maunya begitu. Mau kita ibadah bagus, ya usaha bagus, maunya begitu. Justru malah kok sebaliknya, orang baik kok ujiannya datang sini berganti. Pernah kepikiran banyak istighfar. Seakan-akan ujian yang tidak baik itu pertanda Allah jauh dengan kita. Ini Allah dekat gak ya? Sayang gak? Padahal sebaliknya bahwa ujian itu pertanda kedekatan Allah kepada hambanya. Siapa kita kok sampai punya omongan kayak begitu? Lihatlah Nabi SAW atau para Nabi. Sehingga Nabi menyampaikan manusia yang paling berat ujiannya Nabi Rasul. Nabi itu kurang apa dekatnya kepada Allah? Kurang apa pengorbanannya? Kurang apa? Bahkan Nabi pun disampaikan pernah bengkak kakinya. Bersama juga kita dengan pernah bengkak kakinya. Kalau Nabi bengkaknya karena apa? Sholat apa? Itu wajib apa sunnah? Nah, kita wajib nggak bengkak-bengkak. Yang sunnah aja kakinya bengkak, nah kita yang wajib nggak bengkak, cuman kapalan. Kok nggak bengkak? Allah udah kapalan. Nabi SAW baca Quran menangis, kita juga menangis, sama-sama menangis. Apa bedanya nangisnya Nabi dengan nangis kita? Nangisnya Nabi karena takut ketika baca Al-Quran. Kalau kita takut ketika debt collector datang. Contoh aja, belum bayar. Segitunya. Nabi, orang apa Nabi? Masya Allah. Nabi pernah gigi istrinya putus. Pernah nggak kita gempal? Apa bedanya? Kalau Nabi kena tombak, kalau kita sakit gigi kebanyakan. Beda-bedanya itu aja. Kalau dulu sahabiah wanita ketika turun ayat hijab itu korden disobek buat tutup. Sekarang dikasih jilbab malah dipakai aja.
Nah ini orangnya gimana kita ini? Duh, kurang apa dekatnya para nabi rasul itu? Tetapi apakah mereka sepi dari ujian? Justru malah sangat hebat. Nabi Ayub itu sebenarnya kaya, hartanya ludes. Istrinya meninggalkan, anaknya wafat, dan Nabi Yunus, Nabi Yakub luar biasa diuji dengan anak-anaknya. Ujian, siapa kita? Kok sampai mengatakan gitu? Jadi jangan sampai itu terulang lagi. Nah, apa tujuannya? Orang baik kalau diuji, pertama diantaranya adalah untuk meningkatkan derajatnya. Dalam riwayat Ibnu Hibban itu ada yang begini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna Rasulah litakunu indallahi manzilah. Sesungguhnya seseorang ditetapkan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Katakanlah dia mendapatkan derajat tingkat 10, kan tinggi ya. Wa ma yabluwa bi amalin. Ternyata amalan yang selama ini dikerjakan tidak mampu meng-up pelakunya sampai derajat yang ke-10. Sudah itu ya. Ada amalan haji, umroh, ya, apalagi sholat, ternyata amalan-amalan itu tidak mampu menaikkan pelakunya ke derajat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agar supaya hamba itu sampai kepada derajat yang dimau oleh Allah sebagaimana ketetapannya, maka lihat sabda Nabi, fala yazalullahu yabtalihi, maka Allah senantiasa akan mengujinya. Ujian apa? Bima yakrahu, dengan sesuatu yang dibenci, sesuatu yang tidak disukai. Sakit hati itu enak enggak? Sakit mata lebih dari mana? Sakit mata atau sakit hati? Ya. Lebih sakit enak mana? Lebih enak mana? Sakit cantengan sama sakit mata? Ada yang enak. Tahu cantengan ya? Kelihatannya cuma cantengan, tapi kalau cantengan bener juga enak tuh. Kita mungkin pernah merasakan sakit yang luar biasa. Ya kok berat gini? Kalau mempunyai cantengan aja mungkin nggak seberapa kali. Begitu dikasih cantengan, tahu rasanya. Pokoknya saya itu nggak enak. Ya. Itu nggak enak. Gagal, nggak enak. Menesu atau menusui, nesu, apakah nggak enak juga. Nah, jadi fala yazalullahu yabtalihi, Allah senantiasa akan mengujinya. Sampai kapan? Hatta yuballighahu iyyaha, sampai amalan itu meng-up dia ke derajat yang Allah sudah tetapkan. Berarti dari syarat mindset kita, kalau kita sudah merasa baik, sudah umroh berapa kali? Belum berkali-kali, tapi sudah 10 kali. Belum berkali-kali, sudah 10 kali. Haji berapa kali? Infak sedekah hampir setiap subuh. Sholat setiap hari. Baca Al-Quran satu hari berapa? 1 juz, ya kan? 1 juz. Ya. Kok ujian masih datang silih berganti? Itu artinya jamaah sekalian bahwa untuk meraih derajat yang tinggi itu tidak selalu harus diraih dengan amalan-amalan. Terkadang banyak ya cara meraih derajat yang tinggi dengan cara sabar dalam menghadapi ujian. Jadi kalau merasa sudah baik, sudah sholat, sudah ngaji, sudah pakai kaos kaki,
Kok tambah ujiannya ada saja, itu artinya bisa jadi itu jalan Allah untuk mengangkat derajat kita di sisinya. Jadi harus sabar, harus ngomel. Saat mendapatkan ujian datang itu harusnya membalas dengan kasar atau bersabar. Yakin? Yakin ya? Hari ini yakin ya? Nanti kalau kena betul tambah yakin. Bisa jadi asma ini harus sampai berlapis-lapis. Ya Allah, saya sudah bersabar, kok masih begini? Mungkin kesudahannya adalah barangkali lewat jalan inilah, lewat jalan sana ujian inilah Allah mengangkat derajat saya. Kan enak nggak jadinya? Masih nesu nggak? Masih ngambek nggak? Kira-kira beban ngambeknya tinggal berapa persen? Ini tanda apa ini? Ditambah 10 menit tambah plus B. Ya, biar nanti waktunya pas terus langsung. Baik, jadi Bapak Ibu sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi sekali lagi jangan merasa sudah baik. Mindset kita itu orang baik itu pasti lancar semua urusannya. Kalau orang nggak baik, nggak lancar wajar. Nah, ini maksudnya adalah orang kalau mendapatkan ujian, Nabi Isa itu ujiannya berat loh Bapak Ibu sekalian. Dari awal kematian sampai bahkan lahir sampai kematian sampai nanti hari kiamat itu berat. Karena ujiannya apa Nabi Isa? Sebagai dituduh sebagai Tuhan. Dia kan disembah-sembah. Ya, dianggap orang Yahudi menganggap Nabi Isa itu anak zina. Sampai kapan? Sampai hari kiamat kan? Tuduhannya itu berat sekali. Mengerikan. Disalib, padahal kan disalib, tapi mati kan? Tuduhannya sangat berat. Nabi Muhammad dituduh ya majnun gila, sihir, tukang sihir. Kira-kira kalau kita dituduh atau diomongin Pak Bu sok suci pakai kaos kaki segala, ini kira-kira mangkel nggak? Itu belum seberapa, belum kena fisik. Ya, tuduhan itu akan hilang ketika orang itu udah mati, udah selesai. Tapi kalau Nabi Isa kan sampai hari kiamat, bahkan nanti akan datang untuk menghancurkan itu semua. Jadi jangan mengira sudah ngaji kok ujiannya datang alhamdulillah. Ya berarti alhamdulillah itu. Kan kalau diangkat derajatnya kok nggak alhamdulillah. Ya. Yang kedua, kenapa orang baik kok diuji? Karena untuk menghapuskan kesalahan. Jadi ujian itu bisa jadi menjadi satu cara Allah untuk menghapuskan dosa. Nanti kalau ujian ada ujian pertama kita husnuzon, yakin insya Allah lewat sahabat ujian ini Allah ingin mengangkat derajat saya. Itu mindsetnya harus gitu ya. Yang kedua, barangkali ada dosa-dosa yang masih perlu dihapus dengan cara mendapatkan ujian itu. Kira-kira senang nggak hati? Jadi kalau ada ujian itu senang. Makanya ada seorang sahabat, lupa namanya itu berdoa, ya Allah berikanlah saya sakit meriang. Ya meriang terus. Apa inginnya? Supaya dosa-dosanya ya mesti senang, gembira. Dengan ujian itu gembira. Kita umumnya gembira itu karena sehat atau karena sakit. Kita senang itu karena ada hadiah mobil atau hadiah penjara. Jadi kalau yang menyenangkan itu senang, padahal ini juga hakikatnya menyenangkan. Jadi gimana nggak senang derajatnya diangkat, dosanya diampunkan, kok nggak senang gimana? Seharusnya senang, tapi kemampuan senang itu terbatas. Siapa yang terbatas? Manusia. Makanya ketika ada orang, kita lihat ada orang yang mendapatkan ujian, kok sabar, kita mengatakan hebat, bisa bersabar. Nabi Yakub luar biasa sabarnya.
Nabi Ayub itu sabar. Tapi semua itu masih kalah dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dari sekian banyak Nabi Rasul itu kan ulul azmi. Dari ulul azmi itu yang paling utama adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Betapa sabarnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma yusibul muslim, tidaklah seorang muslim mendapatkan musibah entah capek, kuda, bahkan sampai duri yang menusuknya. Kalau dia bersabar, maka Allah akan ampunkan dosanya. Dan ketika seorang mendapatkan musibah, itu tandanya Allah cinta kepadanya. Maka Nabi SAW ini kabar gembira untuk kita semua supaya menguatkan ya, biar sadar. Rasulullah SAW bersabda, Inna idamal jaza ma'idamil bala. Besarnya pahala itu sebanding dengan besarnya ujian. Jadi kalau ingin pahalanya besar, tinggi, derajatnya tinggi, itu ya mesti seiring dengan ujiannya juga tinggi. Wa inna Allaha idza ahabba qauman, kalau Allah cinta kepada suatu kaum individu, ibtalah, maka Allah akan uji. Jadi ujian itu bagian dari bentuk cinta, untuk diangkat derajatnya sekali lagi, untuk dihapuskan dosa-dosanya. Ya. Wa inna Allaha idza ahabba qauman ibtalahum faman radiya laini. Dia akan mendapatkan pahala besar kalau sikapnya faman radiya falahu ridha. Kalau dia ridha dengan ujian itu, maka Allah kasih berikan ridhonya. Faman sakhita falahu sukhat. Kalau dia murka, dia kalau nggak suka, maka Allah akan menurunkan kemurkaan. Inilah yang kemudian disampaikan nas-nas yang Al-Hasan Al-Basri itu. Ya. Al-Hasan Al-Basri mengatakan, la tandur ila qillatil bala. Jangan engkau lihat besar kecilnya ujian. Jangan lihat besar kecilnya ujian. Walakin undur ma yuhdisu fi qalbika. Tetapi lihatlah apa yang terpetik dalam hati. Ya tadi itu, barang siapa yang ridho dapat ridho. Kalau dia tidak ridho, maka kemurkaan datang. Itu berawal dari mana? Lihat apa yang terjadi pada hati. Ridho enggak? Marah enggak? Pertanyaannya, dari akhir tarik kan mulai dihitung aku pahala ya, dosa ya, sampai umur 70 tahun kira-kira sudah berapa banyak ujian yang kita lewati? Berat, ringan, kecil, sedang, berat, percampuran. Dari sekian banyak, berapa persen yang ridho? Berapa persen yang tidak ridho? Yang ridho, falahu ridho, maka baginya ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang tidak ridho, falahu sukhr, maka dia mendapatkan kemurkaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ujungnya merucutnya adalah fama ya'mal mithqala dzarratin khairan. Ridho baik enggak? Baik, maka dapat kebaikan. Tidak ridho, itu tidak baik, maka ada balasannya sendiri. Nah, barangkali ujian silih berganti itu kemungkinan ya memang itu untuk mengangkat derajat, atau karena ini ada musibah karena dosa-dosa yang dilakukan. Nah, itu refleksi renungan buat kita semua. Ini kan ilmu, berarti Buddha itu ilmu bermanfaat. Itu yang diajarkan agama kita. Jadi beragama nggak boleh nggak berilmu, harus menggunakan ilmu, berarti harus menuntut ilmu. Mudah-mudahan kita senantiasa diberikan kekuatan oleh Allah Taala bisa selalu menuntut ilmu. Sampai kapan? Sampai jam berapa?
Kalau sudah pakai jam itu dan lihat jam semua ya repot ini. Tapi kapan sampai mati? Sampai mati sampai jam berapa? Berapa ya? Sampai suruh. Kalau saya mati tegas sampai mati sampai jam berapa? Sampai suruh. Gak apa-apa. Ada yang disampaikan? Tidak ada yang disampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami, mudah-mudahan bermanfaat. Amin. Mudah-mudahan tidak sekedar ilmu yang kita pelajari. Ini sama, ini adalah akan pribadi juga untuk kita semua, tapi bisa kita amalkan. Dan biasanya, Bapak Ibu sekalian, kalau sudah habis teori, praktekkan ya. Habis teori, praktek. Biasanya kalau sudah jam, habis ada yang sih. Entah ini, entah itu. Mudah-mudahan kita diberikan kepekaan hati ya. Oh ini ternyata usia itu ternyata ini harus bersikap ini. Mudah-mudahan kalau berikan kesadaran yang berlapis. Mudah-mudahan Allah terima amal kita semua. Mohon maaf kalau ada kurang dan salah. Sudah waktu salam ya. Subhanallahi wa bihamdihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.